Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Indrawati Mukaromah, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri 2 Bantarwurni, Korwil Jam Kembaran. Di sini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Tokoh Ki Hajar Dewantoro dalam filosofinya banyak dipakai dalam proses pendidikan di Indonesia. Salah satu indikator keberhasilannya yaitu proses pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Karakteristik pembelajaran yang berpihak pada anak itu terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, manusia merdeka, yang kedua, mengembangkan bakat dan minat siswa, yang ketiga, kodrat alam. Di sini saya akan memaparkan satu persatu dari karakteristik tersebut. Yang pertama yaitu manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantoro, manusia merdeka merupakan manusia yang hidupnya tidak bergantung pada orang lain, baik secara lahir maupun batin, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar dengan bebas, tanpa adanya suatu tekanan, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapat, serta bebas mengembangkan kreativitas. Contoh demonstrasi yang saya lakukan di dalam kegiatan kelas yaitu tentang kegiatan kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas merupakan sebuah pendekatan yang lebih baik dan dengan mengedepankan peran aktif murid, di mana murid bebas untuk mengungkapkan ide pendapatnya. Tujuan dari pembentukan kesepakatan kelas tersebut adalah pembentukan praktik baik dan budaya disiplin positif di kelas tanpa adanya penekanan. Contoh yang kedua yaitu tentang kegiatan P5, di mana kegiatan P5 yang saya lakukan di kelas saya adalah tentang bertema kewirausahaan. Di situ anak-anak diajarkan tentang belajar mandiri, berkreasi, berpikir positif, kerjasama, dan bertanggung jawab. Karakteristik yang kedua yaitu tentang mengembangkan bakat dan minat siswa. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Demonstrasi yang saya lakukan adalah dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Di dalam kegiatan kokurikuler, diantaranya anak belajar literasi. Jadi sebelum masuk ke kelas, kita anak-anak untuk membaca terlebih dahulu. Kemudian ada kegiatan untuk meningkatkan bakat dan minat siswa. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada pada satuan pendidikan saya, diantaranya ada kegiatan pramuka, kegiatan tari, kegiatan pantomim, dan kegiatan hitobah. Karakteristik yang ketiga yaitu kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya. Untuk itu, sebagai seorang pendidik dituntut untuk dapat memaksimalkan kemampuan anak keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Di sini saya contohkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat zaman itu ada pengetahuan yang mengikuti IT, kemudian kodrat alam sesuai dengan karakteristik siswa, di mana anak itu dituntut untuk berpikir kreatif, berkolaboratif, dan kerjasama.
Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tutwuri handayani, di mana ing ngarsa sung tulodo itu artinya adalah pendidik yang harus memberikan contoh atau panutan. Ing madya mangunkarsa, pendidik yang selalu berada di tengah-tengah muridnya untuk membangun semangat, memberikan motivasi, hingga mendukung ide-ide mereka untuk berkarya. Kemudian Tutwuri Handayani bermakna pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual yang saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.